Halo teman-teman semua, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di sesi remake ya buat virtual tour Turki yang banyak banget gangguannya di hari ini, kami juga minta maaf. Nah, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi make up untuk semua kekurangan kita di sesi malam ini ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini lebih bisa dinikmati ya dengan situasi yang lebih santai, di mana teman-teman mungkin nonton ini sambil santai pulang kerja atau lagi istirahat kantor and so on, teman-teman. Kami benar-benar berharap ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua. Nah, jadi hari ini kita ulangi lagi ya, untuk rekap seluruh tour kali ini, kita nggak mungkin bisa mengcover keseluruhan Turkinya tentunya ya, tapi kita paling hanya bisa ambil Istanbul dan Kapadokia aja. Nah, jadi teman-teman, kita akan fokuskan Istanbulnya di beberapa titik yang terkenal, dan kemudian di Kapadokia juga ada 2 cerita yang cukup menarik di sana nanti. Nah, tapi sebelum mulai teman-teman semua, kita mau sedikit sampein salam-salam pesan sponsor dari tim kita ya. Jika teman-teman merasa terhibur dan terbantu atas tour yang kami adakan kali ini, teman-teman boleh memberikan apresiasinya melalui rekening resmi kami yang juga nanti akan disertakan oleh Blast dari Kak Adit ya untuk kemana sih transfernya teman-teman ya. Kenapa? Karena kami membutuhkan support dari teman-teman semua untuk memperbaiki kualitas layanan tour kami teman-teman, dan sekaligus juga kita sedang mempersiapkan beberapa hal yang jujur sudah tertunda lama ya teman-teman ya, tapi kami berharap ini benar-benar bisa menjadi suatu value yang lebih menarik untuk teman-teman semua, seperti lebih banyak konten VR gitu ya yang kita ambil sendiri dan lain sebagainya teman-teman. Tapi ya itu kami kembalikan pada teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang menonton ini dari perwakilan korporat, sekolah, ataupun instansi-instansi yang lainnya, silakan coba dinikmati beberapa konten-konten kami di sini, karena kami akan mencoba menyampaikan dengan cara yang cukup interaktif gitu ya, melalui bantuan video virtual reality dan aktivitas-aktivitas lain, nah, seperti ada kuis dan games segala macam. Tapi kalau teman-teman ingin membuat tour khusus untuk instansi atau badan teman-teman semua, ini akan kami buat lebih sesuai dengan apa-apa yang teman-teman butuhkan. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai jaturnya. Itu merhaba teman-teman, ini adalah semacam halonya orang Turki ya, di mana kita menyapa teman-teman semua dengan salam yang hangat ini. Merhaba teman-teman, kita sudah kelihatan nih bau-bau tampilan-tampilan Turkinya ya, tapi dan buat teman-teman yang tadi ikutan sesi Zoom-nya bareng kita habis ini main sedikit sulap ya teman-teman, tapi buat teman-teman yang nonton kayaknya kita nggak keluarin ya teman-teman ya. Dan nggak usah khawatir, nanti kita akan main-main sulap gini lagi di sesi mungkin antara Universal Studio atau kita bikin di Harry Potter aja ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan berkunjung ke sebuah negara Turki ya. Nah, tapi sebelum main-main ke sana, barangkali nih ada nggak sih teman-teman yang kangen ya sama suasana dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari Cengkareng ya, Indonesia. Nah, ini dia tampilannya ya teman-teman ya. Kapan sih terakhir teman-teman main ke bandara sini buat siap-siap penerbangan internasional? Aku sih ya lumayan ya, udah lumayan lama sebelum pandemi tentunya, karena ya selama pandemi memang kita nggak ada yang ya kita nggak keluar negeri teman-teman ya. Cuman Kak Adit aja kali ya lagi di Taiwan gitu teman-teman. Nah, anyway, teman-teman, kita dari sini akan terbang ya langsung ke sebuah tempat yang sangat menarik nantinya tuh. Nanti kita terbang sambil itu kita nanti akan ngelihat bagaimana jauhnya perpindahan kita dari ujung benua Asia ke perbatasan Asia dengan Eropa ini. Yuk sama-sama kita lihat videonya.
Good morning, ladies and gentlemen. Captain speaking. At the moment, we're continuing our flight plan route in Turkey airspace. Within 3 minutes, we will be descending for destination. Oke teman-teman, itu dia ya. Selamat datang di Turki teman-teman, di mana ini adalah sebuah negara yang berbatasan antara Asia dan Eropa. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman bisa cek ya, sebelah kiri kita sudah masuk ke Eropa dan sebelah kanan kita masih bagian dari Asia, di mana teman-teman hari ini kita akan fokus aja seperti yang aku bilang di awal tadi ke dua titik. Yang pertama adalah Istanbul teman-teman. Ini adalah salah satu kota yang luar biasa teman-teman ya. Bahkan konon katanya Napoleon Bonaparte pun berkata, kalau dunia ini adalah sebuah negara, maka niscaya Istanbul atau Konstantinopel ya nama-lamanya adalah ibu kotanya teman-teman. Nggak berlebihan kalau Napoleon Bonaparte bilang seperti itu, karena Istanbul ini benar-benar terletak di salah satu titik paling strategis di dunia. Gitu teman-teman. Belum lagi dengan sejarahnya ribuan tahun bersama kerajaan Romawi dan kerajaan Turki Utsmani, teman-teman. Dan kita akan lihat sedikit aja memang teman-teman ya, karena sangat kaya sekali sejarahnya Turki ini di Istanbul. Dan juga satu tempat lagi yang terakhir teman-teman mungkin udah tahu ya, it's my dream bus, not her ya. Apalagi kalau bukan Kapadokia. Nanti kita akan segera lihat-lihat ke sana teman-teman ya. Tapi untuk pertama, kita akan lebih mengenal dulu tentang kota Istanbul. Nah, di mana teman-teman Istanbul ini betul-betul berada di dua benua ya, seperti yang kita lihat sebelah kiri adalah bagian lamanya dari Istanbul. Di sana teman-teman bangunan-bangunan lamanya itu terdapat di sini ya, dan di sini juga kita ngelihat Selat Bosporus yang membelah kotanya. Kemudian ada Golden Horn di sini yang menjadi salah satu tempat paling strategis untuk pertahanan dan perdagangan di masanya. Dan kemudian kita lihat lagi, ini adalah sisi Asianya yang dikembangkan lebih jauh saat Konstantinopel atau Istanbul ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah ya. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita lihat kayak gimana sih Istanbul itu. Silakan dinikmati. Nah, itu tadi teman-teman gambaran tentang kota Istanbul yang akan kita kunjungi hari ini. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, aku ingin tanya dulu ya. Dari tadi kita udah sebutin, apa sih nama lama kota Istanbul, teman-teman? Oke? Yes, bener banget. Apalagi kalau bukan Konstantinopel. Ini adalah singkatan gitu ya, lebih versi lebih singkat dari Konstantinopolis alias kotanya Konstantin. Siapa Konstantin ini? Oh, bukan teman-teman, bukan film yang diperankan oleh Keanu Reeves, Konstantin, John Konstantin, bukan sama sekali teman-teman. Tapi Konstantin ini sebetulnya merujuk pada nama seorang raja Romawi yang terkenal teman-teman ya. Loh, kok Romawi? Iya, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin Romawi ya sebelum abad keempat Masehi, artinya kita sedang ngomongin Romawi yang ada di Italia. Tapi kalau kita ngomongin Romawi yang ada di abad keempat, lima dan seterusnya, artinya kita sedang membicarakan Romawi yang ada di
Konstantinopel, di mana Konstantinopel ini sendiri adalah sebuah ibu kota baru dari kerajaan Roma ya, yang dibangun oleh Konstantin the Great yang pertama, teman-teman, di mana beliau adalah seorang raja Romawi, kemudian dia berpikir harus ada Rome yang baru saat itu ya, dan ditunjuklah kota Konstantinopel ini menjadi New Rome gitu, teman-teman ya. Dia memindahkan shifting gitu kekuasaannya dari Italia menuju ke Konstantinopel sini, teman-teman. Dan di sanalah peradabannya dibangun, di mana peradaban ini kemudian untuk membedakan dengan Romawi Barat lebih sering disebut sebagai Romawi Timur atau berdasarkan nama lama sebuah tempat yang pernah ada di kota Konstantinopel ini, yaitu Bizantium, teman-teman ya. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau kita akan banyak cerita soal Romawi nantinya, teman-teman ya, karena teman-teman ini adalah actual Rome yang kita tahu kekuasaannya begitu besar di abad-abad awal gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi singkatnya tentang pendiri kota Konstantinopel. Tapi teman-teman, masih ada orang lain yang nggak kalah berjasa pada kota-kota Konstantinopel atau Istanbul ini, teman-teman. Nah, di mana kita sudah tahu nama pendirinya lah yang dijadikan nama kota, kemudian orang-orang Romawi itu punya pride yang sangat tinggi sekali terhadap benteng-benteng dan tembok-tembok mereka yang sangat kokoh. Dan dalam 1000 tahun lebih, teman-teman ya, bayangkan 1100 tahun tidak pernah runtuh, tidak pernah ditembus oleh apapun, kecuali oleh kejadian saat orang-orang pasukan salib, Crusader, itu menerobos ke sini, dan itu adalah cerita di lain hari, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari tahu ketika Crusader justru menyerang Konstantinopel. Oke, teman-teman, selama 1000 tahun tidak pernah ditembus, akhirnya datanglah seorang pemuda berumur 21 tahun, ya, dia datang bersama pasukan yang luar biasa besar, teman-teman, luar biasa banyak pada zamannya. Pasukannya adalah yang terbanyak dan terbesar, teman-teman ya. Kemudian di tahun 1453 runtuhlah tembok Konstantinopel, jebollah semua pertahanannya, dan kemenangan jatuh ke tangan ya siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih ya, Sultan Mehmed the Second gitu ya, teman-teman, dari dinasti Turki Utsmani atau Ottoman, orang-orang Eropa menyebutnya. Nah, saat itu Muhammad Al-Fatih masih seorang anak muda ya, umur 21 tahun, tapi dengan segala kecerdasan dan kegemilangannya, juga dengan dukungan pasukan yang luar biasa hebat, skill-nya, kecerdasannya, imannya, moralnya, teman-teman, luar biasa hebat. Saat itu berhasil dikalahkannya lah para kesatria pelindung ke Konstantinopel. Itu adalah salah satu perang yang sangat epik, teman-teman juga boleh mencari visualnya seperti apa ya, karena di internet banyak sekali, teman-teman. Kemudian dari situlah 1453 dimulailah era penguasaan dari Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, teman-teman, hingga tahun 1920-an Kesultanan Ottoman runtuh digantikan oleh Republik Turki yang didirikan siapa lagi kalau bukan Ataturk ya, alias Bapak Bangsa Turki. Nah, maksudnya bangsa Turki ini adalah negara Turki yang kita kenal sekarang. Ataturk kemudian berusaha menggunakan nama lain dari kota dari kota Konstantinopel ini, yaitu Istanbul, yang sudah cukup banyak sebetulnya digunakan oleh orang-orang sekitar. Sebenarnya artinya merujuk pada di kota gitu ya. Kalau kita ngomongin tempatnya di mana, di kota, itulah yang digunakan sebagai kata Istanbul itu, teman-teman, sebagai alternatif ya, hingga teman-teman sekarang lebih biasa mengucapkan Istanbul ketimbang Konstantinopel. Dan ya ini memang ada niat dan tujuannya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri 3 orang ini yang sangat berubah wajah dari kota Konstantinopel ini, teman-teman. Nah, sedikit perjalanan singkat, teman-teman, ke masa lalu. Ini adalah gambaran kota Konstantinopel di Roma di sebelum abad ke-15 dulu, teman-teman ya. Bisa dibayangkan ini adalah tembok-temboknya yang tidak terkalahkan itu, teman-teman. Kemudian di sini berbatasan dengan Selat Bosporus dan Golden Horn yang dijaga oleh kapal-kapal rantai-rantai, dan kemudian Greek Fire yang tidak bisa dipadamkan. Luar biasa sekali perlindungannya, teman-teman. Ya, kombinasi perlindungan alam dan perlindungan dari tenaga manusia yang sangat luar biasa besar
dan efeknya luar biasa besar untuk menjaga kedaulatan kotanya gitu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, Kesultanan Utsmaniyah tidak kalah ya, tidak kalah strategi, tidak kalah semangat, itu tidak kalah moralnya untuk bisa akhirnya meruntuhkan tembok-tembok Konstantinopel. Nah, kemudian ada banyak cerita menarik sebetulnya saat penaklukan Konstantinopel, tapi kayaknya kita nggak akan bahas itu terlalu panjang karena ini adalah sesi main-mainnya teman-teman. Kita akan fokus pada sesi main-main ketimbang kita membahas sejarah. Tapi kalau teman-teman tertarik, mungkin kita bisa rerun lagi untuk Ottoman Empire yang kita sudah bikin di jauh-jauh hari kemarin ya teman-teman ya. Mungkin sebagai dari teman-teman juga ada yang ikutan nonton tentang sejarahnya Ottoman Empire ini seperti apa gitu teman-teman ya. Dan di masanya Ottoman Empire ini menggantikan Romawi sebagai negara superpower ya, di mana zamannya Romawi dulu superpowernya itu adalah negara Romawi yang duduk di Konstantinopel, dan saingan terberatnya itu adalah negara Persia, sekarang jadi Iran teman-teman ya. Nah, dua-duanya dulu adalah superpower yang menguasai dunia bisa dibilang. Oke teman-teman, di sini teman-teman yang nggak kalah mengerikan, Ottoman Empire ini sendiri sudah mencakup 3 benua kekuasaan dari Eropa, Asia, Asia Tengah, dan Timur Tengah ya. Kemudian bagian utara Afrika gitu ya teman-teman. Salah satu negara terluas di dunia ya, baik di zaman dulu dan di zaman sekarang. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian nah nggak afdol dong kalau kita nggak bahas Hagia Sophia. Tapi kayaknya kita coba main-main dulu deh. Nah, berhubung tadi kita udah lihat sejarahnya sedikit-sedikit, kita akan coba lihat dulu pemandangannya seperti apa di sini. Oke, ini dia nih pemandangannya. Nah, kita lagi lihat-lihat yang namanya Sultan Ahmed Square, teman-teman. Ini dari dulu memang sudah jadi tempat favoritnya warga Konstantinopel untuk berkumpul gitu ya, membuat acara buat melihat sebuah pertandingan olahraga. Dan di sini juga sekarang adalah sebuah taman yang sangat indah, teman-teman. Dan teman-teman bisa ngelihat banyak sekali landmark-landmark menarik di sini ya, seperti Sultan Ahmed Mosque, kemudian ada Topkapi Palace, ada Hagia Sophia, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi pastiin deh teman-teman nggak ketinggalan kalau ke sana ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam Hagia Sophia teman-teman. Nah, ini dia nih di bagian depannya, tapi kayaknya teman-teman kita harus berpindah lagi deh. Apalagi kalau bukan, ya kita nonton VR-nya. Nah, tapi sebelum kita lihat VR-nya, teman-teman bisa ikut-ikutan scan QR code ini ya, buat bisa nonton juga bareng-bareng secara interaktif. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, kurasa sudah cukup. Kita moving fast aja teman-teman ya, untuk bisa melihat ada apa sih di dalam sini teman-teman ya. Tunggu sebentar. Nah, sorry ya kalau ada iklan-iklannya gini karena kita beberapa kali memang kerjasama dengan Perjalanan Hikmah gitu teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah bagian depannya dari Hagia Sophia. Ya, kalau teman-teman bingung, ditulisnya memang Hagia Sophia, tapi dipanggilnya memang Hagia Sophia, teman-teman. Bangunan ini berdiri di tahun 327, ya, di ibu kotanya Romawi sebagai sebuah katedral. Ya, berarti teman-teman umurnya lebih tua daripada Candi Borobudur ya. Nah, teman-teman, kalau kepanasan enak banget ya masuk ke dalam. Karena kalau di luar itu lagi musim panas, memang bisa sampai 40 derajat Celcius. Kalau dingin bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Wow, lumayan ya teman-teman ya ngerasain apa namanya, musim dingin dan musim panas di Turki gitu ya. Nah, teman-teman kita udah masuk nih ke Hagia Sophia-nya, kita bisa melihat arsitekturnya masih keren banget. Ini masih sangat terawat sekali, kebayang ya dari abad keempat Masehi teman-teman, bangunan ini masih intact, masih terawat dengan cukup baik ya, dan kita masih bisa lihat masuk ke dalamnya. Nah, di sini teman-teman sekarang berhubung statusnya sudah menjadi masjid, artinya teman-teman tidak bisa menggunakan sepatu lagi untuk masuk ke dalam, dan teman-teman bisa titip sendalnya di sini, atau teman-teman ambil plastik seperti ini, biasanya ini adalah wadah plastik ya teman-teman ya, untuk kemudian teman-teman membawa apa namanya,
sendalnya dengan plastik ini. Nah, inilah dia teman-teman ya, bagian dalam dari Hagia Sophia. Nah, teman-teman, ini cerita yang cukup menarik tentang penaklukan Konstantinopel ya, di mana saat itu banyak sekali warga-warga, wanita, perempuan, dan orang tua itu berlindung di dalam Hagia Sophia ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk karena takut diberikan apa ya namanya, semacam penyiksaan atau hukuman yang berat gitu ya. Tapi ternyata enggak, mereka dibebaskan, bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih bilang, ya Anda bagian dari kami kok sekarang, nggak usah khawatir katanya gitu. Dan semua orang yang awalnya sebagian besar orang banyak yang udah siap-siap buat kabur gitu ya dari Konstantinopel, kemudian dengan disambut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih semuanya ini teman-teman ya, semuanya bisa kembali hidup dengan damai di sini. Dan ini yang menarik teman-teman ya, sebuah bangunan ini dulunya adalah sebuah katedral, kemudian berubah fungsi menjadi masjid di eranya Ataturk menjadi museum, dan kemudian menjadi masjid lagi di eranya Erdogan. Apa sebetulnya yang terjadi sampai bisa terjadi perubahan status segitu banyak ya teman-teman? Oke, aku pun penasaran. Tapi ini aku harus pause dulu ya, sambil teman-teman kita lihat ada apa aja sih di sini. Jadi teman-teman, aku sudah meriset sebagian apa sih yang sebetulnya terjadi, dan aku menemukan sebuah jurnal. Kalau teman-teman tertarik buat bahas lebih lanjut, ini adalah jurnal hukum, teman-teman boleh kok request tanya aja jurnalnya, nanti kita akan coba bagikan untuk teman-teman. Tapi intinya di dalam jurnal ini, teman-teman, jurnal ilmiah ini, ditemukanlah sebuah fakta menarik di mana saat penyerahan Hagia Sophia untuk Sultan Muhammad Al-Fatih, di situ setelah itu teman-teman, Sultan Muhammad Al-Fatih mewakafkan masjidnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di luar umat Islam yang belum kurang mengerti tentang konsep apa namanya, dengan konsep seperti ini, jadi di wakaf ini adalah kita merelakan gitu ya tanah kita atau harta kita apapun itu untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat gitu ya bagi masalah. Maksudnya adalah belajar dan mengajar gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya sedikit, dan kita bisa lihat di sini ada apa namanya, mimbar yang besar ya, karena di zaman dulu teman-teman nggak ada speaker, jadi orang-orangnya harus naik cukup tinggi biar yang satu dengar, yang kedua bisa apa namanya, ya whatever itu lah. Nah, jadi teman-teman itu kita pindah aja yuk. Ini salah satu yang menarik teman-teman. Di tengah-tengah ini ada lukisan Bunda Maria sedang menggendong Yesus Kristus yang masih bayi. Nah, tapi bisa bersandingan dengan lafaz Allah dan Muhammad Rasulullah di sini teman-teman ya. Bukan hanya itu saja, tapi pajangan kaligrafnya sebetulnya banyak sekali. Contoh seperti yang kita apa namanya, ya, jadi di mana zaman dulu itu nggak ada apa namanya, mikrofon, megafon, apalagi teman-teman ya. Jadi harus disiapkan sebuah tempat dengan akustik yang bagus, posisi yang cukup tinggi sehingga bisa menjangkau seluruh jemaah yang mendengar ceramahnya nanti, dan juga bisa kelihatan gitu ya seluruh jamaah bisa melihat beliau dan suaranya bisa terjangkau ke semua arah gitu. Nah, ini adalah ciri khas yang Ottoman style banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini dari zaman Abbasiyah juga sudah mulai gitu ya seperti ini, dan teman-teman juga masih bisa lihat sisa-sisa pengaruhnya seperti di Madinah, ya mimbarnya juga dibuat setinggi ini gitu teman-teman ya di sana. Nah, kemudian kita bisa lihat ini tempat imam memimpin sholat, dan di belakangnya mozaik-mozaik ya seperti itu teman-teman. Yang menarik lagi ya di daerah depan ini, ya walaupun semua sudah dilapisi karpet, dan di sini teman-teman ada bagian yang tidak dilapisi karpet. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ini adalah tempat penobatan dari Kaisar Romawi, teman-teman. Di mana Kaisar Romawi itu dulu kalau dinobatkan itu di dalam gerejanya gitu, gereja kenegaraannya. Nah, itulah warna merah itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa lihat-lihat sekeliling. Ini keren banget ya, di atas kita ada lampu gantung yang ya udah warisan dari zaman dulu teman-teman, dan beda aja sih modelnya. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai listrik. Dan by the way teman-teman juga mungkin notice ya, sekarang semua Hagia Sophia itu dilapisi dengan karpet.
Nah, ternyata teman-teman, karpet ini dibeli dari uang pribadinya Presiden Erdogan, teman-teman, ya kan. Dan karpet ini antivirus, teman-teman. Saya nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi yang jelas memang dibahas kalau laptop ini tuh antivirus gitu, teman-teman. Mungkin ya ada suatu bahan tertentu yang bisa membuat mereka melakukan itu. Kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Gitu. Tapi itu adalah salah satu upaya Erdogan gitu dan orang-orang Turki untuk bisa membuat orang-orang yang jamaah-jamaah lebih bisa kerasan di sini. Karena teman-teman kalau zaman dulu mau masuk sini aja gitu ya bayar tiket musimnya lumayan gitu teman-teman, tapi kalau nggak masuk juga sayang ya. Jadi sangat baik sekali buat kita bisa masuk ke sini dengan gratis. Itulah yang terjadi ketika Hagia Sophia sudah menjadi masjid gitu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini area-area yang dibatasi ini sebetulnya sih area untuk sholat ya, dimana saat jam-jam yang belum sholat berjamaah gitu ya. Nah ini cenderung ya begini lumayan rame. Jadi kalau untuk sholat harus di tempat-tempat yang disediakan gitu. Oke, kita akan coba balik lagi teman-teman ya. Nah itu, oh sorry kayaknya kita coba lihat lagi deh. Nah kayaknya daerah sini deh. Jadi gini teman-teman, ini cahayanya bagus banget ya. Kita bisa ngelihat cahayanya begitu rata, begitu terang semuanya ya memang itu adalah desainnya orang Romawi di abad keempat, luar biasa teman-teman yang sudah bisa membentukkan ini. Dan bahkan katanya di zaman dulu buat orang-orang apa namanya, buat orang-orang Romawi si Hagia Sophia itu bagikan pecahan surga gitu teman-teman ya. Ya kalau teman-teman pernah lihat bagian ini sih kayaknya pasti setuju ya. Nah gitu teman-teman. Setelah dari sini kita mau coba menengok-nengok dulu yang namanya Gli teman-teman. Gli ini adalah kucing penghuni dari Hagia Sophia. Tapi sayang, beribu sayang karena umur juga teman-teman. Eh, tahun 2020 sebelum pembukaan menjadi masjid, Gli ini sudah meninggal ya karena 10 tahun lebih itu sudah cukup tua gitu ya buat si kucing ini teman-teman. Dan kemudian kita akan lihat lagi area hipodrom gitu ya. Nah ini adalah tempat olahraga yang aku cerita tadi gitu teman-teman, dan itu luas banget. Oke teman-teman, sekarang istananya itu udah nggak ada karena digantikan dengan bangunan lain ya teman-teman ya, yang dirasa mungkin saat itu dibutuhkan. Ya itu juga nggak tahu teman-teman ya. Tapi ini adalah hipodromnya. Jadi nanti akan ada penggemar-penggemar fanatik dari apa namanya, seluruh penjuru kota datang untuk melihat pertunjukannya gitu. Teman-teman, aku harus ngaku ya kalau ini memang not my best day, lumayan ngedrop juga, tapi nggak apa-apa teman-teman, aku akan coba buat move on terus karena kita masih akan ke Kapadokia. Jadi teman-teman, jadi kita sekarang sudah di depan Sultan Ahmed Square, di mana zaman dulu teman-teman si hipodrom ini karena setelah 1453 lebih jarang dipakai dan hanya tersisa kolom-kolom dan petak kosong dan kotak-kotak kosong seperti ini teman-teman ya. Dan ini sebetulnya sih masih zaman yang lebih agak dulu ya, karena kalau aku lihat catatan keterangan lukisannya itu adalah seorang seorang apa ya? Ya udah nggak apa-apa deh kalau nggak ingat. Intinya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau coba ajak teman-teman masuk ke dalam Sultan Ahmed Mosque ini ya. Nah, ini dia QR code-nya. Kita beri beberapa detik aja cukup. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di Sultan Ahmed Mosque atau Blue Mosque, teman-teman, di mana ini menjadi salah satu ikon lagi dari kota Istanbul. Nah, jadi ada cerita yang unik dari masjid ini, teman-teman, di mana saat itu arsiteknya Mimar Sinan itu ada salah dengar instruksi dari Sultan, ya.
Jadi Sultan waktu itu minta untuk, dibangunkan sebuah masjid, tapi Mimar Sinan itu salah mendengar instruksinya sehingga dia membuat masjid yang luar biasa bagus ya, kebagusan. Bahkan, bisa dibilang ini, menjadi bangunan yang arsitekturnya paling megah di seantero, Turki Utsmani saat itu ya, termasuk di seantero dunia Islam teman-teman ya. Bisa dibilang ini salah satu, yang terbaik lah bahkan di masanya. Dan bahkan teman-teman bangunannya ini lebih bagus daripada di Masjidil Haram di masanya, dengan minaret yang lebih banyak ya. Minaret itu adalah menara masjid seperti ini teman-teman, buat yang nggak tahu ya, minaretnya lebih banyak daripada, eee, Masjidil Haram teman-teman. Bisa dibayangin ya waktu itu minaretnya, di Masjidil Haram baru 5, di sini, udah ada 6. Nah sekarang minaretnya sih udah lebih dari 9 teman-teman minaret di Masjidil Haram ya teman-teman ya, dan Masjidil Haram jadi masjid paling mewah, paling megah di muka bumi. Nah ngomong-ngomong teman-teman, karena kejadian itulah sultannya malu teman-teman ya, karena masjid di rumahnya gitu ya, di, ibu kota negaranya itu lebih bagus daripada Masjidil Haram, karena itu sultannya ya namanya juga sultan ya teman-teman ya, memerintahkan, eee, pembangunan kembali ya, renovasi dari Masjidil Haram, sehingga Masjidil Haram menjadi jauh lebih bagus teman-teman. Nah sisa sisa pembangunan dari zaman Ottoman ini, sebetulnya Ottoman sudah melakukan beberapa kali pemugaran Masjidil Haram dan sebetulnya bagian-bagiannya masih ada yang bisa kita lihat gitu ya di Masjidil Haram sekarang. Tapi, sekarang sudah banyak, tergabung dengan renovasi-renovasi terbaru ya dari zamannya Saudi yang tentu saja lebih mewah dan lebih megah lagi karena ya, pemerintah Saudi sekarang punya akses yang lebih baik gitu untuk material-material yang lebih baik gitu teman-teman. Nah, seperti yang, kalau teman-teman pernah ke masjid-masjid di Saudi gitu ya, ini tidak mengejutkan kalau nanti di depannya kita dikasih, plastik juga untuk membungkus alas kaki kita. Nanti, teman-teman bisa bawa sepatunya ke dalam dan biasanya ya, kita taruh di dalam, tas gitu atau teman-teman jinjing aja, itu nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena ya dengan tempat seluas ini teman-teman pasti, ya pastinya ya nanti akan kesulitan untuk menemukan sepatunya lagi waktu keluar. Ya, teman-teman bisa bayangin ya sekalinya kita, apa namanya, sudah, keluar gitu, itu wah pasti susah banget cari sepatunya dengan ribuan pengunjung ini setiap harinya teman-teman. Nah ini suasana dalamnya teman-teman ya, cuman sayang seribu sayang, saat video ini kita tayangkan, nah ini lagi ada pemugaran teman-teman ya. Ya wajar ya ini bangunannya udah, dari tahun 1600-an, 1700-an teman-teman. Jadi, ya wajar sekali kalau akhirnya dipugar, kalau enggak, ya gimana cara lain lagi untuk melestarikan bangunannya, gitu ya teman-teman ya. Padahal di bagian atas ini teman-teman kalau nggak dipugar itu keren banget, nanti aku akan kulihatin ya habis ini. Mmm. Nah, teman-teman, oh iya disclaimer juga ya kalau beberapa kali nanti teman-teman lihat perjalanan hikmah karena ini, memang video yang kita bikin untuk, ini ya, untuk perjalanan hikmah PPA waktu beberapa waktu yang lalu dan sekarang teman-teman, tim perjalanan hikmah juga lagi di sana, makanya kemarin, kita sempat, tawarin juga trip bareng dengan, teman-teman perjalanan hikmah karena ya jujur teman-teman ini sangat menarik sekali. Aku pun, banyak belajar gitu dari mereka soal lokasi-lokasi di Istanbul ini gitu dan banyak, cerita-cerita tentang Turki yang lainnya dan kebetulan yang trip yang sekarang itu dipandu dengan Ustaz Sony, aku banyak, discuss dengan beliau tentang, apa namanya, tentang, materi-materi Turki ini, terutama sejarahnya gitu ya, inspirasi-inspirasinya karena beliau sangat, mendalami sekali gitu teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah, seperti apa namanya ya, gambar dari atas, denah Masjid Sultan Ahmed ini teman-teman dan di sebelah nah sini adalah tempat, imamnya. Kita mungkin nggak usah terlalu lama kali ya di sini ya, tapi paling enggak ini teman-teman bisa ngelihat gambaran bagian dalamnya itu seperti apa. Karena habis ini mungkin aku mau liatin, ini ya nanti bagian, atas itu seperti apa kalau tidak tertutup. Nah ini diwakilin sama gambar sih teman-teman, jadi masih kelihatan ya. Sayang banget sih, cuman ya teman-teman pasti mengerti lah ya, kenapa, tetap perlu ada, apa, renovasi-renovasi seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat lagi nih, ini contoh dari, mimbar ala Ottoman-nya nih. Tinggi banget ya teman-teman ya, dan ini lebih mirip lagi dengan yang ada di Madinah gitu ya teman-teman ya. Kalau dengan di Madinah juga kan nuansanya udah emas, kemudian, dilapis kaca kalau nggak salah di Madinah ya. Keren ya teman-teman, bisa dibayangkan ya zaman dulu itu gimana pembuatannya ya, sangat luar biasa sekali.
Oke teman-teman, kita sudahi dulu di Sultan Ahmed, kita mau pindah lagi, sebelum pindah sih, kita mau coba liatin dulu ya, ada apa di balik ya renovasi itu nih, kayak gini nih bangunannya teman-teman. Nah, sama ini nih, keren banget ya teman-teman nih, bener-bener keren banget kalau aku bilang ini, untuk, apa namanya ya, untuk hiasan-hiasan detail-detailnya bahkan lebih detail lagi dari Hagia Sophia, ya wajar aja mungkin karena, bedanya hampir 10 abad, lebih dari 10 abad pembangunannya antara tempat ini dan Hagia Sophia. Jadi wajar saja kalau teknologinya pun pasti sudah jauh lebih, mutakhir gitu ya. Ini dia teman-teman, keluar dari sana teman-teman, bisa jajan-jajan di Sultan Ahmed Square, ada yang jualan, apa namanya, roti-roti bulat kayak gini ya, donat bulat ala Turki kayak gini, namanya simit, nanti ada babang-babang tampan yang, nawar-nawarin ya, jual-jualan, ya kayak beginilah ya teman-teman ya. Ada yang apa namanya, dipanggul gitu, ada yang ditaruh aja ditumpuk, cukup murah kok, satunya, around 7.000-an gitu, 4.000-an lah. Jadi oke lah buat ini ya teman-teman, buat jajan-jajan cantik gitu sebelum nanti kita makan berat beneran. Oke teman-teman, sambil rehat dulu nih teman-teman, aku mau coba sampein ya. Jadi tour ini terselenggara ya sebagai salah satu bentuk tour pay as you wish kita, di mana teman-teman nanti bisa berikan apresiasi kalau teman-teman merasa terhibur dan memberikan maksudnya mendapatkan manfaat dari tour seperti ini lewat rekening ini, yaitu rekening resmi kami yang nanti akan diinfokan oleh Kak Adit juga, gitu teman-teman. Nah kita akan ini ya coba masuk ke Topkapi Palace. Nah ini masih ada di area tadi ya teman-teman ya, areanya tadi. Nah, dan ini teman-teman lebih dekat dengan lautnya, di mana ini teman-teman ya Selat Bosporusnya kelihatan sekali di sini, yang kalau di Istanbul itu properti-properti topnya itu banyak yang ngadepnya ke Selat Bosporus ini ya, namanya juga punya Sultan ya teman-teman ya. Jadi saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih memang ingin membuat sebuah istana gitu, sebuah rumah buat dirinya dan keluarganya itu di salah satu tempat yang oke ini nih teman-teman. Oke, udah di-scan mungkin ya, QR code-nya karena kita mau pindah lagi ke dalam, istananya teman-teman ya. Nah, ini dia nih, ini pemandangan areal istananya ini luas banget teman-teman ya, sampai ada semacam kayak hutan kecil gitu ya di, halaman sininya, terus, ada museum juga, ada kapel atau biara juga teman-teman di sini, ada housing area gitu teman-teman. Ini luar biasa deh pokoknya banyak banget. Nah, kita lagi hovering, lagi terbang itu di atas, bagian dalam istana, teman-teman ya. Ini kalau nggak salah sih udah masuk, Gate of Felicity, Gate of yang, apa namanya, yang ketiganya ya, gerbang ketiganya Babu Sade, teman-teman, nama Arabnya. Kita sebentar lagi akan turun. Nah, ini dia, ini Gate of Babu Sade. Nah, di sini teman-teman biasanya kalau hari Jumat, Sultan akan ngumpulin para pejabat-pejabatnya, orang dari seluruh wilayah juga. Jadi dia ada semacam public hearing. Jadi kalau ada perkara yang harus diputuskan, Sultan pun akan memutuskan saat itu juga, gitu teman-teman. Kita akan coba masuk yuk ke balik Gate of Felicity ini. Jadi teman-teman bisa bayangin ya kalau hari Jumat nanti Sultan udah taruh kursinya di sini nih. Nanti di depan para wazir-wazir, yang wazir itu semacam menteri teman-teman, kemudian gubernur gitu ya. Nah teman-teman bisa bayangin Barbarossa gitu ya ngadep ke Sultan di sini. Teman-teman tahu Barbarossa ya, yang di Pirates of Caribbean terkenal, itu sebetulnya orang beneran, teman-teman. Orang beneran yang menjadi penguasa Aljazair dan salah satu admiral laksamana dari Turki Utsmani ya. Jadi jenderal perangnya ya, jenderal di lautnya gitu, laksamana laut Turki Utsmani itu yang paling terkenal namanya adalah Oruk Reis ya, nama aslinya teman-teman ya. Dia 3 bersaudara sebetulnya, ada Orok sama Orok tuh yang anak keduanya, jadi mereka 3 bersaudara dan semuanya dapat gelar Barbarossa karena punya janggot merah ya. Barbarossa itu apa namanya memang dari ini, dari janggut merahnya. Yang lain bilang itu dari Baba Orok ya teman-teman, nama Barbarossanya itu dari Baba Oruk, kemudian ditransliterasi ya dengan telinganya orang-orang Eropa menjadi Barbarossa.
Nah, anyway, teman-teman kita sudah di dalam taman hutan, taman istana. Ya, teman-teman bisa bayangin aja gimana serunya jadi sultan kalau lagi penat bisa main-main ke sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pun ada tempat yang nggak kalah keren di sini. Nah, kita kan jalan ke situ tuh. Jadi nanti dari masuk situ ya, teman-teman lurus terus aja sampai mentok ini. Ya, ini mentok jangan diterusin lurus ke sana, tapi kita belok kanan karena aku mau ngasih tahu satu tempat yang enak nih di sini. Nah, kita masuk aja ya. Nah, masuk ke bawah dulu, memang ke sini teman-teman ya. Nanti dari bawah sini teman-teman akan keluar di sebuah area yang cukup luas, itu langsung menghadap ke laut teman-teman ya. Nah, itu dia. Jadi ini salah satu spot foto favorit teman-teman, langsung ngadep ke Selat Bosporus, ya lengkap dengan pemandangannya, dan di seberang sana itu adalah pemandangan kota Istanbul yang di bagian Asianya. Keren ya teman-teman ya. Kita bisa tinggal di satu kota yang sebelah sini Eropa, sebelah kanannya Asia gitu ya, bolak-balik gonta-ganti benua. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman turun, itu ada semacam kafetaria yang jualnya makanan, minuman. Teman-teman boleh coba kalau lagi kayak Januari gini kan lagi dingin-dingin ya. Teman-teman harus coba deh beli coklat panasnya di sini, itu enak banget teman-teman. Nah, kita lanjut jalan ya, tapi teman-teman bisa lah ya bayangin kalau sebagai sultan gitu ya lagi penat, terus kemudian datang ke sini ngelihat pemandangan laut gitu ya buat menenangkan diri, itu pastinya sih sangat-sangat luar biasa ya feeling-nya teman-teman ya. Oh, ya zaman dulu memang nggak terbuka untuk umum ya, hanya untuk para keluarga kerajaan, kemudian pembantu-pembantu sama ya pejabat-pejabat negara gitu yang boleh masuk sini teman-teman. Keren banget ya. Nah, kita kan masuk lagi lebih dalam, aku izin cepet-cepetin, dan teman-teman kan tadi udah dapat teori code-nya. Kalau mau telusuri dengan lebih mantap lagi, ya nanti teman-teman bisa seperti itu ya, telusuri ya. Dan di sini teman-teman ini mulai kompleks, ke kompleks perumahan ya teman-teman, di mana ini bukan harem ternyata, masih sorry ya, harem masih sebelah sana lagi. Jadi ini adalah tempat-tempat tinggal gitu teman-teman ya, dan banyak sekali apartemen-apartemen seperti ini. Ya, jadi memang dibikin ada apartemen dua tingkat gitu ya untuk tinggalnya keluarga kerajaan. Jadi nanti ada apartemen untuk para ibu dan istrinya sultan gitu ya, anak-anak perempuannya. Ada lagi kompleks apartemen terpisah buat para pangerannya. Jadi beda-beda nanti teman-teman ininya. Nah, sedikit fun fact teman-teman, nanti teman-teman mungkin sering dengar istilah harem gitu ya, dan harem ini sering dikait-kaitkan dengan pria beristri banyak teman-teman. Kenapa? Karena ya mungkin banyak melihat sultan zaman dulu istrinya ya banyak ya teman-teman. Padahal harem itu sendiri maksudnya nggak berarti banyak istri, tapi itu adalah tempat tinggal secara terbatas gitu ya untuk umum. Jadi yang boleh masuk hanya orang-orang yang berkepentingan, misalnya sultan dan ya keluarganya, di mana harem itu sendiri adalah tempat tinggal buat ibunya sultan gitu ya, istrinya sultan, dan nggak semua sultan istrinya banyak teman-teman. Tapi bear in mind kalau zaman dulu kenapa sih sultan banyak yang punya istri banyak gitu ya? Karena ya saat itu sangat dibutuhkan banyak keturunan untuk kepentingan suksesi teman-teman ya, karena di Ottoman ini sendiri tidak menganut apa namanya sistem seperti yang di Khalifah Rasyidin dulu, di kekhalifahan awal umat Islam itu diadakan dengan cara yang demokratis gitu ya buat pemilihan pemimpinnya. Nah, tapi dipilihnya oleh Sultan Ottoman ini dipilih para anak-anaknya sultan gitu ya untuk menggantikan jabatan ayahnya. Nanti dilihat mana yang paling capable dan dia akan berhak menggantikan ayahnya. Nah, ini teman-teman adalah salah satu singgasananya ya, singgasana rajanya. Teman-teman bisa lihat ini keren banget ya teman-teman, interiornya, arsitekturnya. Kalau teman-teman pernah ke istana-istana lain di Eropa, ini nggak kalah meskipun terbilang cukup lama ya dibanding istana-istana di Eropa yang masih ada sekarang, ya seperti Buckingham, kemudian
Versailles gitu, itu nggak setua ini teman-teman, tapi bisa dibayangin ya walaupun udah cukup tua, ini ya masih sangat-sangat keren sekali teman-teman. Punya lagi di ruangan nggak? Ada di ruangan ya, dan ini adalah bagian museum teman-teman. Ini ada beberapa barang-barang yang dipajang. Ini sih dari barang-barang dapur ini teman-teman ya. Nah ini peralatan makan. Jadi ada juga banyak apa namanya barang-barang dari keluarga kerajaan yang dipajang di sini, karena teman-teman keluarga kerajaan itu tidak membawa apapun waktu diusir sama pemerintah Turki dari sini, teman-teman. Waktu keruntuhan Turki Utsmani, keluarga kerajaan itu hanya diberikan 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam untuk keluar dari negaranya, hanya dikasih bekal tiket sekali jalan tanpa visa, tanpa paspor, tanpa bukti kenegaraan apapun, teman-teman. Jadi kebanyakan mereka begitu keluar, mereka tidak bisa pulang kembali ya ke Turki, dan mereka di ban list untuk pulang ke Turki, teman-teman. Banyak yang di antara mereka akhirnya tinggalnya di seperti di Prancis, kemudian di Damaskus, ada lagi yang di Palestina, teman-teman. Beberapa bahkan pergi hingga ke Inggris dan Amerika, teman-teman ya. Karena ya mereka ya itulah teman-teman, mereka mencari tempat yang cukup aman gitu ya buat mereka. Gitu. Oke, kita lanjut sedikit tentang si Topkapi ini teman-teman ya, dimana kalau zaman dulu Sultan itu hari Jumat biasanya kumpulin para ya wazirnya itu seperti ini gambarannya ya. Tadi ini Gate of Felicity atau Babu Sade yang kita masukin. Nah ini gambarannya nih ya habis sholat Jumat gitu ya, biasanya mereka kumpul-kumpul seperti ini. Nah ini juga salah satu singgasana, ini singgasana yang utamanya di sini. Jadi teman-teman kalau nanti Sultan terima tamu, ngambil keputusan kenegaraan sama wazirnya, nah itu biasanya di sini teman-teman. Nah sebelah kiri kita ini ada sofa-sofa gitu ya untuk ini teman-teman, untuk para pangeran nanti ngelihat ayahnya itu mengambil keputusan itu seperti apa. Jadi mereka bisa mendapatkan ya semacam on the job training gitu ya untuk menjadi sultan di tempat ini teman-teman. Ya bukan on the job training sih ya. Jadi langsung live session gitu ya, ngelihat live mentoring session gitu ya. Untuk apa namanya, untuk sesi pendidikan menjadi sultan, nanti mereka akan diberikan on the job training juga untuk menjadi semacam gubernur di tempat-tempat strategis di Turkinya. Nah itu tadi, dan buat bangunan yang haremnya tadi kita nggak ngelewatin teman-teman ya, ternyata ini bangunan harem itu seperti ini teman-teman. Ini tempat ibu dan istri sultan tinggal gitu ya. Nah habis ngomong-ngomong soal sultan, kita mau agak jauh dikit nih perginya. Nah, teman-teman ada yang suka ke mall nggak? Barangkali ada yang tahu siapakah pendiri mall pertama di dunia? Ada yang tahu? Nah, ya jadi gini teman-teman, ya tahun 1453 setelah menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya dedikasi untuk mendirikan sebuah pusat perekonomian ya, karena dia ingin membangkitkan lagi Istanbul yang waktu itu Konstantinopel ya teman-teman cukup terporak-poranda akibat perang. Jadi dia ingin mengembalikan kejayaan kotanya, dan dia mengundang seluruh umat yang ada gitu ya, yang dulunya orang-orang yang tinggal di Konstantinopel, kemudian orang-orang dari seluruh wilayah Turki yang lain untuk silakan masuk sini, silakan berdagang. Karena salah satu yang menjadi apa namanya concern dari Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika terjadi penaklukan Konstantinopel, seluruh warga yang mau tetap tinggal di Konstantinopel akan dijamin hak-haknya, akan dijamin kebebasan beragamanya, akan dijamin kepemilikannya tetap menjadi milik dia. Properti misalnya Anda warga Konstantinopel saat itu, kemudian Anda adalah seorang penganut Kristen Ortodoks, nah saat terjadi penaklukan Konstantinopel, Anda misalnya mau tetap tinggal, kalau Anda punya toko, Anda punya rumah, itu semua tetap menjadi milik Anda. Anda punya harta benda gitu ya, ternak segala macam, itu masih menjadi milik Anda. Nah, Sultan saat itu hanya mengambil beberapa bangunan, ya cukup banyak sih memang, cuman ini juga merupakan sebuah keputusan yang
ternyata disetujui oleh dua belah pihak gitu ya, baik dari warganya maupun dari sultannya gitu teman-teman. Itulah salah satu yang menjadi alasan kemudian Hagia Sophia menjadi apa namanya ya menjadi kepemilikan dari Turki Utsmani yang kemudian difungsikan menjadi masjid teman-teman. Kalau detailnya teman-teman penasaran, kayaknya nanti kita akan coba bikin kontennya di YouTube aja ya, karena kalau bahas ini mungkin agak kepanjangan dan aku harus menyiapkan visual ininya ya, backup jurnalnya. Nanti teman-teman mungkin boleh kita ini ya kita atur-atur lagi ya. Nah, gitu teman-teman. Tapi cut story short, setelah itu ya akhirnya orang-orang Konstantinopel juga ngerasa, oh iya memang betul nih orang-orang Turki beda gitu ya dengan raja saya sebelumnya, dan mereka juga ngelihat, oh ya ini memang orang-orang ini serius nih untuk membalikkan kejayaan Konstantinopel. Akhirnya mereka balik lagi gitu teman-teman. Nah balik lagi dan difasilitasin. Jadi mau orang-orang lama di Konstantinopel tadi yang orang-orang baru yang baru datang itu semuanya difasilitasin di sebuah tempat belanja ya dengan luas 40.000 meter persegi. Ya ini adalah salah satu mall terbesar di dunia juga hingga sekarang loh teman-teman. Jadi konsep mallnya yang diciptakan Muhammad Al-Fatih itu adalah mall indoor dengan masing-masing toko-toko gitu ya, dengan ada bagiannya juga. Nanti di dalamnya di tengah-tengahnya ada masjid dan tempat beristirahat teman-teman. Dan berbagai macam fasilitas yang lain. Jadi kalau nanti teman-teman mau cari makanan, ada di areanya di mana. Teman-teman mau cari perhiasan emas, misalnya mau cari karpet, adanya di mana ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Itu konsep mall yang sampai sekarang masih kita pakai dengan sedikit modifikasi. Jadi teman-teman, kalau nih teman-teman datang ke mall dan ternyata nggak ada masjid, nggak ada musola, wah ternyata itu artinya mereka nggak totalitas nih ngejiplak konsep mall dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Nggak bercanda teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, jadi mall pertama itu ternyata juga punya musola gede banget. Visualnya sih aku nggak masukin ya teman-teman ya. Tapi kayaknya ada di sini, aku mau liatin dulu deh. Di Google Earth-nya ada deh. Mana ya? Oke, kayaknya nggak kemasukin teman-teman. Oke, nggak apa-apa, daripada nanti ada ini lagi, kita balik lagi aja ya ke slide-nya. Nah, nanti teman-teman, ini adalah gambaran zaman dulunya. Ini sih bukan dari zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ya, dari tahun 1900-an. Kalau zaman dulu banyak kan jualan pakaian tradisional, peci Turki gitu ya. Kalau sekarang ya banyak jual baju-baju modern ya. Kalau ini lihat atas kayak gini, ini most likely KW sih. Jadi teman-teman tanya-tanya dulu aja. Kalau ya mau beli hati-hati aja, nggak mungkin juga kan kalau teman-teman lihat ada yang jual barang-barang branded bagus banget dengan cara kayak gini, udah bisa kita pastiin sih kayaknya nggak ori ya teman-teman. Nah teman-teman boleh coba scan lagi QR code-nya untuk kita bisa nanti putarkan gimana sih videonya. Nah, teman-teman, aku akan sharingin video yang beda sebetulnya dengan yang teman-teman akan temukan di link QR code, tapi sama-sama memperlihatkan bagian dalamnya dari Green Bazaar ini. Kenapa videonya juga beda? Karena ternyata teman-teman filing yang sama exactly dengan yang sudah kita upload itu broken, teman-teman. Jadi kita mau coba bikin recording ini as fast as possible. Kalau kita harus proses dulu, nanti masih akan nunggu waktu beberapa lama lagi gitu, untuk nge-reprocessing lagi si filenya. Nah, jadi inilah teman-teman gambarannya seperti ini, dan masih ya sama gitu jualannya. Ada ini jualan makanan, ini rempah-rempah gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada buah-buahan, nanti sebelah sana ada yang jualan lampu, di sebelah sininya jualan. Ini perfect banget sih buat contoh isi jualannya ya. Ini peralatan makan ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini lebih buat pajangan sih daripada buat makan kalau aku lihat. Nah, ini alat shisha juga. Kemudian di sini ada perhiasan-perhiasan emas. Nah, di sana juga kayaknya toko perhiasan sih. Nah, yang jualan baju juga ada, dan tas gitu ya. Optik juga ada di sini. Jadi yang macam-macam, sama aja kayak mall zaman sekarang gitu teman-teman. Di bedanya ini mallnya udah dibangun dari 1453. Selesai di 1460 teman-teman.
Ya, yang bagus lagi nih lampunya nih teman-teman. Lampu-lampu ini keren banget nih. Dan pro tip teman-teman ya, kalau teman-teman mau beli karpet, jadi ada tempat lain ya buat beli karpet yang kualitasnya sama, tapi harganya lebih murah. Jadi bisa dibilang ya bukan yang paling oke sebetulnya kalau beli karpet di sini ya, karena harganya mahal juga teman-teman. Atau teman-teman kayak Om ini mau ngeteh-ngeteh cantik ya, gimana? Nah kayak gitu teman-teman. Oke, ini Sulaiman Muscu, kita nggak akan ke sana. Kita balik lagi dulu sedikit karena aku mau ngajak teman-teman main-main sedikit teman-teman ya. Sebelum main aku mau kasih tahu ini ada salah satu tempat es krim legendaris ya yang aku rekomend juga namanya Haji Serif. Kalau aku jelasin sekarang pasti teman-teman lupa, ingat-ingat aja namanya, nanti googling aja di Google Maps buat masuknya dari mana. Jadi di ini udah deretan luar kok. Jadi harusnya nggak terlalu sulit nyarinya, nggak kayak labirin. Kalau masuk-masuk itu kan kayak labirin ya teman-teman ya. Karena luas banget teman-teman. Pengunjungnya sehari aja bisa sampai 400.000 orang teman-teman di dalam sana. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Nah teman-teman juga bisa menemukan makanan dengan bahan-bahan seperti ini. Teman-teman ada yang tahu apa? Ya, semalam sih udah ada yang nebak ya teman-teman tadi ya. Itu jawabannya adalah kebab Turki. Dan teman-teman buat yang mau bikin acara seperti ini, kita dengan senang hati akan membuatkan semacam games-games seperti ini untuk ya semacam ini ya teman-teman, semacam ice breaking gitu teman-teman ya. Oke, udah puas makan-makan, oke, udah puas jalan-jalan belanja-belanja, kita balik lagi ke salah satu tempat yang bersejarah, yaitu Galata Tower. Di mana Galata Tower ini dulunya difungsikan sebagai menara pengamatan, ya karena kelihatan Golden Horn dari sini, teman-teman ya. Jadi kalau ada kapal musuh, serangan musuh itu bisa diamati dari sini, dan dari titik ini, ya dekat sini, dipasang dulu ada sebuah rantai yang kuat untuk menahan kapal. Seperti yang kita tahu, zaman dulu kapal kan pakainya kapal kayu ya, jadi kalau dengan jebakan-jebakan berupa rantai gitu ya, itu kapalnya akan nabrak teman-teman dan pastinya akan tenggelam. Jadi salah satu apa ya, salah satu tempat yang paling aman gitu dari serangan kapal ya di sini. Nah, kemudian Galata Tower ini di zaman Ottoman sempat difungsikan juga sebagai menara pengamatan untuk pemadam kebakaran. Jadi karena dari sini kelihatan teman-teman ya kalau ada kebakaran gitu ya. Nah, dan sekarang jadi museum, bagian atas ini jadi restoran. Kalau zaman dulu gambar dan fotonya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Nih, kayak gini nih. Ini gambaran dari tahun 1700-an, 1800-an sih kalau aku infonya nggak salah ya. Kalau yang ini, foto ini dari tahun 1900-an awal gitu teman-teman. Nah, kita coba yuk main-main ke Galata Tower sebentar. Sorry ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini Galata Tower itu seperti itu. Ini kita bisa beli tiket dulu di bawah sini. Nah, ini tempat beli tiketnya teman-teman. Kemudian nanti udah beli tiket, kita bisa naik pakai tangga teman-teman ya. Jadi gemper-gemper dah pakai tangga. Lumayan soalnya naiknya. Nanti di dalam ada museum teman-teman. Kalau naik ke atas ada resto yang bisa kelihatan seluruh Istanbul tuh seperti apa. Kayaknya kita coba naik aja yuk. Nah, ini ada kafetaria gitu ya, di resto juga di bawahnya. Dan ini yang dari atas teman-teman tempat pengamatan itu. Gila, keren ya. Ada jembatan-jembatan yang hubungin Istanbul juga. Nah, kita bisa dapat seluruh view-nya dari atas ini tuh seperti apa. Oke. Kita nggak akan lama kayaknya di sini teman-teman ya. Aku izin buat maju aja teman-teman ke satu tempat lagi. Ini semalam nggak kita bahas teman-teman, namanya adalah Dolmabahce Sarai. Ini istana Dolmabahce.
Jadi teman-teman, ini adalah istana utama dari Kesultanan Ottoman di akhir-akhir periodenya. Jadi di masa itu teman-teman, di tahun 1800, 1700-an ke 1800-an lah ya, Ottoman itu berusaha membangun sebuah istana ya yang Eropa banget gitu ya kesannya, untuk menandingi kemajuan kebudayaan orang-orang Eropa saat itu, karena ya orang-orang Eropa waktu itu berhasil jadi jauh lebih maju daripada orang-orang Turki, dan mereka mencoba membuat ya kayak gini teman-teman, ini istananya, dan apa namanya, sesi-sesi ya waktu-waktu terakhir dari Kesultanan Turki Utsmani itu ada di sini. Nah ini yang keren nih, jembatannya yang terkenal tuh, sorry, gerbang yang terkenal. Nah ini nih, ini bisa dilihatnya dari jalan kok teman-teman. Yang ya fakta yang cukup sedih gitu ya teman-teman. Sebenarnya pembangunan istana ini itu menelan biaya yang cukup besar sehingga membebani hutang negara. Tapi teman-teman, di akhir 1800-an itu hutang-hutang ini hampir lunas semua ya, termasuk hutang-hutang APBN negara untuk pembangunan rel kereta api dan segala macam ya. Jadi ada satu sultan teman-teman. Ya satu sultan ini adalah orang yang luar biasa teman-teman ya. Sultan ini bisa dibilang ya khalifah terakhir ya, betul-betul khalifah terakhir. Walaupun secara jabatan sultan yang masih ada dua orang saudaranya lagi yang mengikuti teman-teman, tapi dialah yang disebut-sebut sebagai the last khalifah. Itu adalah Sultan Abdul Hamid. Teman-teman bayangkan ya, ada satu orang yang selama masa jabatan itu berhasil melunasi 90% hutang negara ya teman-teman. Tahu ya, negara kita hutangnya luar biasa gitu ya, luar biasa besar. Ya sama, Turki juga dulu seperti itu untuk pembangunan dan segala macam tahap itu dari zaman kakeknya, sorry bukan kakeknya ya, pamannya beliau teman-teman ya, kemudian beliau menjadi pewaris tahta, dan bisa dibayangkan teman-teman yang melunasi 90% hutang dalam beberapa puluh tahun masa jabatan itu bukan pekerjaan yang ringan teman-teman ya, dan ini bagian interiornya udah sangat ke Eropa-Eropaan sekali ya. Tuh. Ada lampu kristal juga gitu teman-teman, dan hari-hari terakhirnya Sultan Abdul Hamid itu dihabiskan di sini. Jadi setelah sebelumnya ke pengasingan, sempat akhirnya ke sini teman-teman. Ya, beliau meninggalkan banyak beberapa anak, ada yang masih kecil-kecil juga teman-teman, dan kemudian anak cucunya itu beserta nanti para ponakan-ponakannya, karena keluarga kerajaannya kan banyak ya, ada beliau masih punya saudara gitu ya, jadi ada ponakan-ponakannya dan cucu-cucu anak cucu beliau itu semuanya menjadi korban pengusiran setelah ini teman-teman. Beberapa ada yang nasibnya cukup baik kayak Princess Nilofer gitu, itu menjadi putri di India teman-teman, nikah dengan salah satu syah gitu ya, salah satu apa namanya ya, raja India gitu teman-teman. Nah kemudian ada ini udah ini ya teman-teman, kalau ingat Versailles gitu, Buckingham, atau oh aku lebih ingat sama ini sih, Amsterdam Royal Palace kalau lihat ini ya, lebih mendekati gitu ya teman-teman, dengan warna-warnanya, dengan ini. Tapi jujur sih dibanding Amsterdam Royal Palace ini lebih keren. Nah balik lagi ke cerita tadi teman-teman, teman-teman bayangin ya kalau sebagai keluarga kerajaan gitu ya, yang hidupnya bagaikan di dunia dongeng, tiba-tiba in overnight semuanya berubah, harus mencari penghidupan sendiri. Beberapa ada yang menjadi supir taksi teman-teman di Mesir ya teman-teman. Bisa bayangin ya, seorang pangeran cucunya Sultan Abdul Hamid ini menjadi supir taksi di Mesir. Kemudian ada lagi yang menjadi musisi jalanan di apa namanya, di Prancis teman-teman. Boleh nanti scrolling ke ini ya, scrolling ke agak jauh, memang kita sempat bikin kontennya tentang nasib para keturunan-keturunan sultan ini, bahkan si pangeran yang terasing di Prancis ini harus merasakan meregang nyawa karena kelaparan di akhir Perang Dunia Kedua teman-teman ya, di mana saat itu musim dingin, dia sudah tidak mempunyai makanan lagi, istrinya sudah meninggal duluan sama juga karena sakit dan kelaparan, dan dia bahkan tidak punya tempat tinggal, tidak punya
makanan apapun, dia cuma pegang uang di dalam sakunya dan dibikin surat warisan. Dia bilang seperti ini, jangan salahkan siapapun jika saya meninggal, jika Anda menemukan saya dalam keadaan meninggal, gitu. Karena saya meninggal karena kelaparan, saya tidak punya apa-apa lagi, dan sisa uang yang ada di kantong saya ini gunakanlah untuk membiayai pemakaman saya. Makamkanlah saya sebagai seorang Muslim. Oh, ini kamarnya Ataturk, teman-teman. Jadi Ataturk itu menggunakan Istana Dolmabahce ini menjadi rumah tinggalnya dia, teman-teman ya. Nah, kemudian ada ruangan yang digunakan sebagai ini ya, kamar tidurnya dia, ini kamarnya Ataturk, teman-teman. Nah, itulah kekejamannya Ataturk, teman-teman ya, di mana ya keluarga kerajaan diperlakukan seperti itu, teman-teman. Dan yang tadi itu ya, yang pangeran yang tadi ku cerita meninggal di jalanan kota Paris, di jalanan kota Prancis, sorry teman-teman ya. Nah, di pinggir jalan gitu meninggal, ditemukan, akhirnya dimakamkan di pemakaman umum. Lebih mengenaskannya lagi, teman-teman, update terbaru ya, karena tidak bisa membiayai sewa tanah makam, teman-teman, akhirnya tulang-tulangnya itu dibuang ke lubang pembuangan, teman-teman ya. Jadi di Prancis itu ada sistem seperti sewa pemakaman gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada homeless, ada orang-orang yang nggak mampu gitu, nggak bisa, nanti akan di tulang belulangnya itu akan diangkat, dipindahkan ke sebuah lubang pembuangan di situ, nanti biar tempatnya couplingnya itu bisa digunakan lagi oleh orang-orang lain. Nah, sebegitu mengenaskan nih loh teman-teman, para nasib pewaris kerajaan Ottoman ini. Ya, banyak yang di antara mereka juga tidak mau membuka identitasnya karena banyak tekanan, banyak ancaman terhadap hidup mereka sepanjang umur. Jadi sepanjang umur hidup mereka tidak ini ya, setelah diasingkan tidak berani pulang lagi, dan bahkan banyak anak cucu keturunan mereka yang tidak mengenal tentang keturunannya, teman-teman. Beberapa bahkan ada salah seorang stand up komedian Inggris ternyata adalah pangeran dari Ottoman ya, teman-teman. Dia baru dikasih tahu ayahnya itu pangeran, kalau nggak salah itu adalah cucunya dari saudari Sultan Abdullah Hamid gitu ya. Terus dia menikah dengan orang Inggris, tinggal di Inggris, dan anaknya ini jadi komedian, teman-teman ya. Itu dia baru tahu beberapa setelah 30-an tahun hidup, baru kasih tahu ayahnya kalau dia aslinya adalah seorang pangeran gitu. Nah, itu kalau teman-teman minat gitu ya, nanti kayaknya kita kan bikin konten lagi deh khusus, kita bikin ulang untuk cerita dari para pangeran-pangeran di Ottoman ini, teman-teman ya, yang hidupnya cukup mengenaskan. Oke, oke, kita kayaknya dari sini kita harus sudahi dulu perjalanan di Istanbul ya, teman-teman ya. Nah, kita mau coba jalan-jalan lagi ke mana, teman-teman, kalau bukan Kapadokia. Yes, nah di sini teman-teman akan menemukan landscape pemandangan seperti ini, di mana di sini ada ya lembah dan pegunungan gitu ya, teman-teman, dan pegunungannya itu banyak sekali lubang-lubangnya yang disebut sebagai fairy chimneys ya, di mana fairy chimneys ini itu adalah saluran gitu ya, lubang yang terhubung dengan bagian bawah. Di dalam sini, di bawah tanah sini banyak sekali kota-kota bawah tanah yang lebih dari 20 kota jumlahnya saling terhubung satu sama lain. Bentuknya kayak begini, teman-teman, bisa dibayangin ya zaman dulu itu seperti apa. Kalau teman-teman pernah masuk ke gua Jepang gitu, ini lebih advance lagi, lebih luas lagi, lebih masif lagi, teman-teman ya. Dan sebagian dari gua ini itu kemudian dikonversi menjadi bagian dari hotel. Nah, kita mau coba telusurin yuk salah satu guanya. Nah, by the way, ini akan segera naik ya, teman-teman ya, konten YouTube-nya juga buat apa namanya, Underground Cities ini. Ya, setelah kita terbang, balik lagi ke ini, ke Asia, teman-teman, dan kita ada di Underground Cities-nya nih, kayak gini nih, teman-teman, bagian dalamnya. Jadi ceritanya ini itu sebetulnya dimulai dari tahun ya sebelum tahun 300-an, teman-teman, di mana waktu itu orang-orang Romawi masih mempersekusi orang-orang yang menganut agama Kristiani, teman-teman. Nah, disitulah kemudian para penganut agama Kristiani ini lari ya, mencari aman dari orang-orang Romawi, salah satunya ke sini, teman-teman, ke Kapadokia. Kemudian datanglah yang gelombang kedua, tiga, dan seterusnya bertahun-tahun bertahap-tahap selanjutnya. Tapi yang paling masif itu adalah ketika setelah penaklukan Konstantinopel. Nah, ini
kalau teman-teman lihat ada curug-curug kayak gini, yang kecil itu biasanya untuk penyimpanan barang. Nanti kalau ada curug yang besar itu bisa buat ya tinggal gitu ya teman-teman ya. Dan banyak banget ini kayaknya buat enggak, ini adalah saluran udara teman-teman ya. Yang buat tinggal sepertinya yang di atasnya lagi. Nah, jadi ini teman-teman, mereka banyak ya kabur dari Kesultanan Ottoman. Jadi waktu itu mereka nggak, ada sebagian orang yang nggak mau berada di bawah kekuasaan Ottoman, mereka kaburnya ke sini teman-teman. Membangun ya komunitas di sini bersama-sama dengan yang udah tinggal sebelumnya, terus turun-temurun tinggal di sini hingga tahun 1900-an teman-teman. Ya, di mana sampai saat itu pun nggak ada yang tahu tentang keberadaan kota ini. Setelah peruntuhan Ottoman, orang-orang yang tinggal di sini tuh pindah ke Yunani, teman-teman. Karena ya mereka mungkin berpendapat ya di sana akan lebih cocok gitu hidupnya daripada terus bersembunyi dalam gua seperti ini, dan benar-benar gua-gua ini ditinggalkan aja, bless gitu habis. Nah, sampai kemudian tahun 1960-an, 1960-an ke 1980-an ketemu lagi gue ini oleh salah seorang warga yang nggak sengaja, dia lagi mau renovasi rumahnya, dia gali-gali basement, ternyata ketemu sebuah ruangan yang terhubung dengan terowongan yang luar biasa besar. Dilaporlah ke dinas arkeologi, ternyata itu adalah bagian dalam kota seperti ini gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman ya udah kosong belas aja, nggak ada penghuninya. Di sini teman-teman bisa melihat banyak ini ya kayak seperti ini sebetulnya saluran udara, nanti ke atas juga ada nyambung lagi. Jadi sirkulasi udaranya tetap baik, tetap bagus gitu ya. Ya, tapi sebagus-bagusnya di gua tetap nggak segitu ini kok, nggak segitu nyaman ya dibandingin dengan kita tinggal di luar. Tapi di saat itu teman-teman udah ribuan tahun yang lalu pembangunan gua ini sudah cukup advance sekali sehingga bisa membuat penghidupan yang cukup baik lah ya bagi para penghuninya di sini, teman-teman. Bisa bayangin ya ratusan ribuan tahun turun-temurun beranak pinak di tempat seperti ini, gitu. Nah, itu sedikit dari gue ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada beberapa yang dikonversi menjadi hotel. Gambaran hotelnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, sekarang sih udah lebih modern ya. Nah, udah modern kayak gini nih, interiornya juga udah cukup modern, cukup nyaman ya dengan air conditioner dan segala macam. Aku mau coba liatin beberapa tempat yang lebih recommended sih. Sebetulnya kalau teman-teman ada uang lebih, ya let's say teman-teman punya 1-3 jutaan semalam, itu cukup terjangkau ya dengan experience seperti ini, dan fasilitas yang nggak kalah oke tentunya ya, karena itu level ini ya, bayar hotel di level bintang 4 sampai bintang 5 gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini Lunar Cappadocia, ini benar-benar di bawah tanah dan di styling dengan gaya-gaya sedikit agak gaya Romawi gitu ya teman-teman ya. Seru aja gitu ya, ini guanya dipahat lagi gitu, jadi lebih rapi seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini teman-teman, ini adalah Aswari Suites Cappadocia, juga masih nuansa khas Cappadocia yang kerasa banget teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman punya budget sedikit agak lebih, teman-teman pengen ngerasain yang lebih mewah, teman-teman bisa cari Anatolian Oasis Cave. Ini bagian bawahnya itu di model seperti pemandian di zaman Romawi kuno dulu. Dan teman-teman bisa juga menemukan beberapa hotel yang jadi seperti ini, dia nempel dengan underground cities-nya, dan dia punya bangunan modern juga. Bagian atasnya itu ada restonya, resto tempat sarapan dengan view. Tentu saja, apalagi tuh kalau bukan ini ya, balon udara kayak gini teman-teman. Kalau aku sih nggak nyobain di sini, tapi ini aku sempat lihat di kontennya ini ya, Lost Leblanc, teman-teman youtuber terkenal juga, youtuber traveling. Ini ternyata oke juga nih tempatnya. Nah, kalau aku sih lebih prefer buat nyari yang atapnya kebuka banget, biar kelihatan gitu semua pas kita foto tuh blus, dapat semua bersih dari view kayak gini nih teman-teman. Dan ini ya kalau mau cari pas sarapan ya, selain lagi dapat golden hour, mataharinya juga masih enak, ya balonnya lagi banyak terbang-terbangnya di jam-jam segitu. Nah, ini
opsi yang lain. Nah, ini teman-teman kenapa ada kucing di sini, biasanya aku kasih games buat terutama kalau buat yang anak-anak ya sekolahan, aku taruh icon-icon kucing seperti ini di seluruh slide. Nanti para peserta itu aku ajakin buat mencari kemana aja kucingnya, dan akan kita berikan hadiah buat yang berhasil menebak dengan benar. Anyway, ini contoh sarapan ya teman-teman ya, sarapan khas Turki, ada kopi juga, ada ini apa ya, oh ini tutupnya doang, nggak ketutup makanannya, ini ada buah-buahan, dan ini teh pastinya gitu teman-teman. Nah ini dia, sekarang kita akan coba naik balon udaranya di sini ya. Nah teman-teman boleh scan QR code-nya, nanti kita akan puterin streamingin di sini videonya seperti apa. Oh sih. Oh. Oke, kita pindah ya ke naik balon udara. Nah, teman-teman, selamat datang di atas balon udara. Kayak gini, teman-teman ya. Jadi, siapkanlah kocek agak dalam, teman-teman, di sekitar 1,2 lah, sampai 3,5 jutaan untuk satu orang naik balon udara seperti ini. Memang balonnya bentuknya macam-macam, kapasitasnya macam-macam, jadi ya itu juga lah yang nanti akan berpengaruh sama harganya. Karena, teman-teman, sebetulnya untuk naik balon ini ya kita charternya per balon gitu ya. Nanti dihitung penuhnya berapa. Nah, harga itulah yang kita bayar dibagi dengan semua penumpang gitu. Nah, itu kelihatan ya teman-teman ya, yang rooftop gini, yang buat sarapan tuh kita terbangnya masih cukup rendah, ya masih di sini. Nanti rasanya deg-degan juga nih ngelewatin bangunan-bangunan, nanti nyangkut nggak gitu. Nah ini nih, ini nyangkut nggak nih kita lewatin bukit gitu ya. Ini balkon orang teman-teman ya. Ini nyangkut nggak nih? Nyangkut nggak nih? Ya bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Tipis banget ya teman-teman, lihat deh. Tipis banget, tipis banget. So, ini yang kapasitas 20 orang. Nah, di situ di horizon kita udah lihat ada balon-balon udara lain yang udah terbang lebih tinggi. Nah, memang subuh-subuh sih biasanya oke. Ya sebetulnya nggak subuh doang sih, cuman kalau mau dapat oke ya pas subuh. Jadi kayak teman-teman bisa dapat view kayak gini nih, balonnya banyak, lagi sunrise gitu ya, golden hour, buat foto-foto tuh bagus banget teman-teman. Nah, cuman teman-teman tolong jangan expect kalau teman-teman datang ke Kapadokia gini bisa langsung naik balon udaranya. Jadi di sini kalau cuacanya nggak bagus gitu ya, balonnya nggak akan diterbangin karena teman-teman di Kapadokia itu sebetulnya anginnya tuh kencang banget. Nah, contohnya aja misalnya teman-teman lagi di atas bukit gini, nah ini ada orang-orang buka tenda ya. Nah, ini orang-orang yang buka tenda kayak gini, itu kalau nasibnya kurang bagus, tendanya tuh bisa terbang di bawah angin, saking kencangnya teman-teman. Ya, aku pernah lihat ada orang yang mengalami itu teman-teman. Jadi tendanya terbang aja ketiup angin saking kencangnya. Nah, kalau udah kayak gitu teman-teman, balon udaranya nggak akan terbang. Artinya teman-teman kalau cuma punya 1 hari di Kapadokia ya teman-teman kesempatan buat naik balonnya kayak gini kecil. Jadi pastikan teman-teman kalau ada ikut tur ke Kapadokia lebih dari 1 hari. Artinya nanti teman-teman bisa punya chance lebih. Misalnya hari ini nggak dapat, besoknya kita bisa coba lagi, atau 2 hari nggak dapat, hari ketiga kita coba lagi gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ya itulah teman-teman untuk mendapatkan mimpinya Kinan ya. It's my dream, mas, not her. Nah tapi wajar aja kalau Kinan pengen ke sini. Teman-teman bisa bayangin ya rasanya ada di atas balon udara kayak gini, pemandangannya kemana-mana tuh, ngeri ya. Ya jujur aja teman-teman, aku tuh termasuk yang takut terbang ya. Ya, aku nggak ngerasa nyaman gitu dengan semua opsi terbang. Tapi ya kalau udah kesini ya kenapa enggak buat kita ngerasain terbang gitu teman-teman. Nah ini dia nih rasanya di atas balon udara kalau udah mau turun tuh kayak begini. Ini udah ini MC Golden Hour teman-teman. Kita coba pindah lagi yuk. Nah ini dia nih. Oke teman-teman, keren ya, keren. Nah teman-teman, ini juga lah yang menjadi penutup kebersamaan kita di malam hari ini ya, di recording ini. Dan teman-teman, terakhir dari kami,
buat teman-teman yang merasakan manfaat dari tour seperti ini, ngerasakan terhibur, kami boleh dong minta bantuannya buat bisa ini teman-teman ya kasih kita apresiasi dalam bentuk donasi setulus hati, seikhlasnya teman-teman berapapun aja, dan nanti nomor rekening akan diinfokan juga oleh Kak Adit. Nanti kita akan gunakan ini untuk mendeliver konten-konten yang lebih baik lagi setelahnya, karena kita masih punya banyak project menarik setelah ini. Kita memang ada planning lain gitu ya, seperti pembuatan video-video VR yang banyak tertunda karena travel restriction yang masih kita alamin sekarang. Ya, beberapa tim kita juga batal berangkat lagi. Nah, karena itu mudah-mudahan gitu ya, dengan support teman-teman kita bisa ini teman-teman, kita bisa berikan konten-konten yang jauh lebih baik lagi buat teman-teman semua. Juga teman-teman kita lagi dalam proses gitu, kita lagi pelajarin, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rilis NFT juga gitu teman-teman. Karena kita sangat tertarik sekali untuk bisa betul-betul terlibat dalam tren metaverse yang lagi ini ya teman-teman, yang lagi in sekarang teman-teman. Ya, karena gimana pun teman-teman, yang disebut sebuah metaverse itu tidak berarti kita betul-betul masuk ke dunia VR, semuanya hidup dalam VR seperti film Ready Player One atau yang diceritakan oleh Zuckerberg teman-teman ya. Tapi lebih seperti kita banyak menghabiskan waktu-waktu virtual untuk aktivitas-aktivitas kita ya, seperti yang kita lakukan sekarang teman-teman. Ini sebetulnya sudah menjadi road to metaverse teman-teman, dan kita ingin kembangkan ini menjadi experience yang jauh lebih nyaman lagi jika kita dikasih kesempatan, dikasih rezeki, dan ini ya dikasih kekuatan untuk melaksanakannya teman-teman. Karena roadmap-nya kita sudah mulai bikin, dan itu kita sangat smart sekali gitu untuk bisa wujudkan. Mudah-mudahan teman-teman ya ini bisa menjadi sebuah alternatif experience hiburan buat teman-teman semua nantinya. Baik, kalau gitu teman-teman aku izin untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Mudah-mudahan ini tidak membuat teman-teman kapok untuk ikutan acara dari kami dan bisa tetap kita seru-seruan bareng. Ya, jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada acara lagi bersama Kak Dani untuk destinasi Hawaii, teman-teman. Kemudian juga aku masih akan bawain Universal Studios Japan dan World of Harry Potter, teman-teman. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Saya dan tim yang bertugas undur diri. Stay healthy and stay awesome. Bye-bye.